Teori konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun tersebut bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat. Adapun yang menjadi Adapun yang menjadi tujuan dari teori konstruktivisme adalah yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pelajaran. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Teori belajar konstruktivisme juga memiliki 4 tahapan belajar. Tahap pertama, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu, guru bisa mulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Lalu pada tahap yang kedua, Bapak Ibu guru bisa juga meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator. Lalu pada tahap yang ketiga, yaitu berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Bapak Ibu guru juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang Bapak Ibu miliki. Lalu pada tahap yang keempat, untuk mengoptimalkan kegiatan tahap 3, Bapak Ibu guru bisa mengondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi keunggulan dari teori konstruktivisme yang pertama yaitu menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Kognitif itu pengetahuan. Yang kedua, teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga bisa membangun pengetahuan secara komprehensif. Lalu pada proses pembelajaran yang konstruktivis menekankan pada siswa harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka. Guru berperan sebagai fasilitator dan moderator pembelajaran. Adapun yang menjadi karakteristik dari teori konstruktivisme yaitu yang pertama, dia berpusat pada siswa. Yang kedua, adanya masalah. Yang ketiga, adanya proses menemukan, adanya interaksi sosial, dan siswa mendapatkan pengetahuan atau Adapun yang menjadi prinsip teori konstruktivisme yang pertama, pengetahuan terdiri atas konstruksi masa silam, memberikan arti bahwa manusia mengkonstruksi pengetahuannya tentang dunia melalui suatu kerangka logis yang mentransformasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan pengalamannya. Yang kedua, pengkonstruksian pengetahuan terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Manusia menggunakan asimilasi sebagai suatu kerangka logis dalam menginterpretasikan informasi baru dan dengan akomodasi dalam memecahkan kontradiksi-kontradiksi sebagai bagian dari proses regulasi diri yang lebih luas. Yang selanjutnya, belajar merupakan suatu proses organik penemuan lebih dari proses mekanik yang akumulatif. Penganut konstruktivisme menganut posisi bahwa belajar harus memperoleh pengalaman berhipotesis, memprediksi, memanipulasi objek, berimajinasi, dan melakukan penemuan dalam upaya mengembangkan struktur kognitif. Yang selanjutnya mengacu pada mekanisme yang memungkinkan terjadinya perkembangan struktur kognitif. Belajar bermakna akan terjadi melalui proses refleksi dan resolusi konflik. Aplikasi prinsip-prinsip belajar tersebut dalam proses pembelajaran diantaranya bahwa mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pembelajar kepada pembelajar, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan pembelajar membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti berpartisipasi dengan pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Demikian penjelasan tentang teori konstruktivisme. Terima kasih.